Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswi kelas 7 yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi fikih, yaitu pembahasan bab 1. Dalam materi ini kita akan membahas tentang bersuci. Suci itu diambil dari kata-kata toharo. Bagian hadis juga ada kalimat at-tahuru nisful iman. Suci itu sebagian daripada keimanan. Toharo itu diambil dari kata-kata bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang bersuci. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Sehingga ketika hamba-Nya diperintahkan untuk sholat, maka sholat pun tidak akan diterima tanpa dengan jalur bersuci. Apa di antaranya? Dia harus istinja, dia harus wudu. Kalau hadas besar dia mesti mandi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Mus'ab ibn Sa'id, Rasul bersabda, "La tuqbalu salatan bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim. Tidak diterima salat seseorang tanpa dengan wasilah bersuci. Bersuci itu dari hadas. Hadas terbagi dua. Ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil keluarnya pipis dari kemaluan depan ataupun benda-benda lain. Misalnya ada orang penyakit batu ginjal, keluar batunya. Itu hadas kecil. Atau dari jalan belakang keluar kotoran, ataupun yang lain, orang itu nelan sesuatu benda sehingga enggak hancur, lalu dia keluarkan lewat jalan belakang. Kalau dia punya wudunya batal. Itu hadas kecil. Hadas besar diantaranya yaitu seorang perempuan yang haid atau nifas setelah melahirkan, wiladah, atau dia setelah berhubungan badan. Seorang laki-laki keluar air mani, itu hadas besar. Jadi dia bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu dia bersuci dari najis. Najis terbagi 3. Najis mukhaffafah, ringan, seperti seorang bayi yang belum berumur 1 tahun dan dia masih menyusui ibunya, bayinya laki-laki, maka najisnya ringan. Cara membersihkannya cukup dicipratkan air ke tempat badan atau pakaian yang terkena najis. Tapi kalau bayinya perempuan, maka hukumnya sama dengan orang yang dewasa. Yang kedua, najis mutawassitoh, najis sedang, seperti kotoran kita, air pipis manusia atau binatang, kotoran manusia atau binatang, itu namanya najis yang mutawassitoh. Dan yang ketiga, najisnya mughaladzah, najis yang memang sumbernya dari anjing dan babi. Kalau najis mutawassitoh terbagi menjadi 2. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah barangnya jelas kelihatan, maka mesti dihilangkan. Hukmiyah barangnya sudah tidak ada, tapi masih ada launuhu warnanya, ta'muhu rasanya, warihuhu dan baunya.
walaupun bendanya sudah nggak ada, maka terhukum dia masih najis. Maka ketika sudah dihilangkan najis, hukumnya hilang. Itu bagian-bagian daripada najis. Alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Ada air, ada juga batu. Air itu lebih afdal dari batu. Andaikan dipakai keduanya itu lebih bagus. Ya, itu alat bersuci dari hadas dan najis. Andai pun seorang tidak menemukan air, maka dia cukup tayamum. Kalau dia nggak menemukan air untuk wudu atau mandi hadas besar, maka air itu diganti dengan tayamum. Maka untuk bersucinya air itu tidak ada, cukup dia mengambil batu yang bersegi dan yang keset, itu dengan cara mengoleskannya 3 kali, ya, bagian-bagian daripada sisi batu itu, setelah dia buang air besar ataupun air kecil. Andaikan dia nggak dapat batu, boleh daun-daun yang keset, atau sekarang di hotel itu ada tisu-tisu yang keset. Nah, itu namanya diistinja, ya, dengan istijmar selain dengan air. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang air, bagian-bagiannya dan kegunaannya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.